Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Latifa dengan NPM 18040220008. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah komunikasi bisnis yang mana merupakan tugas UTS dari komunikasi bisnis. Nah, materinya yaitu tentang komunikasi lintas budaya, di mana Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka macam budaya, merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi lintas budaya. Nah, hal ini disebabkan karena masing-masing daerah memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Di sini dapat dicontohkan komunikasi antar budaya, yaitu adanya kebudayaan A, kebudayaan B, dan kebudayaan C, di mana kebudayaan A saling berkomunikasi dengan kebudayaan B. Begitu juga kebudayaan B saling berkomunikasi dengan kebudayaan C dan A. Nah, begitu juga dengan kebudayaan C. Kebudayaan C saling berkomunikasi dengan kebudayaan A dan kebudayaan B. Misalnya, kebudayaan A itu kebudayaan dari khas Betawi, DKI Jakarta, dan kebudayaan B yaitu merupakan kebudayaan khas dari daerah Jawa, dan kebudayaan C yaitu merupakan khas dari daerah Lampung. Nah, di sini adanya peran antar komunikasi antar budaya yang mana antara komunikasi budaya Betawi, budaya khas Jawa, budaya khas Lampung itu saling berkomunikasi, yang mana dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dari kebudayaan yang berbeda. Nah, tidak menjadi masalah apakah kejadian itu terjadi dalam satu bangsa, satu negara, maupun terdapat dalam bangsa yang berbeda, di mana yang jelasnya budaya mereka itu pasti berbeda. Nah, adapun memahami budaya dan perbedaannya, menurut Mitchell, yaitu budaya adalah suatu seperangkat nilai inti, kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Boff dan Thiel, budaya merupakan simbol-simbol kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Nah, jadi komunikasi bisnis lintas budaya itu adalah suatu komunikasi yang digunakan dalam dunia berbisnis, baik komunikasi bisnis verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Nah, adapun komponen-komponen budaya itu yang pertama yaitu budaya material yang terdiri dari teknologi, mencakup tentang teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi produk yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu ekonomi, bagaimana cara orang menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Nah, di mana adanya sebuah organisasi sosial atau lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan, dan adapun sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat itu sendiri. Nah, apa sih pentingnya komunikasi lintas budaya itu dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi? Perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air Indonesia banyak menggunakan konsultan asing untuk mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya itu
itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, adapun tujuan dari mempelajari komunikasi lintas budaya, yaitu ada 5. Yang pertama, yaitu menyadari bahwa bias budaya sendiri itu merupakan hal yang penting. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Dan yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Dan yang keempat, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, dapat memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Nah, di sini juga adanya sebuah hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Itu apa aja? Yang pertama, mengabaikan perbedaan antara kita dan kelompok yang secara kultural berbeda. Kita seringkali beranggapan bahwa di antara kita hanya terdapat persamaan dan bukan perbedaan, terutama dalam hal sikap dan kepercayaan. Kita dengan mudah mengakui dan menerima perbedaan gaya rambut, cara berpakaian, ataupun makanan, tetapi kita menganggap sama dalam hal itu dan kepercayaan dasar. Nah, ini merupakan tidak benar. Yang kedua, mengabaikan perbedaan antar kelompok kultural yang berbeda. Nah, di dalam setiap kelompok kultur terdapat perbedaan yang besar dan penting. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita akan terjebak dalam stereotip yang mengasumsikan semua orang menjadi anggota kelompok yang sama adalah sama. Nah, yang ketiga yaitu mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan, melainkan pada orang-orang yang menggunakan kata-kata itu. Dan yang keempat yaitu melanggar adat kebiasaan kultural. Nah, setiap kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri yang menetapkan mana yang patut dan mana yang tidak. Dan yang kelima yaitu menilai perbedaan secara negatif, di mana walaupun kita menyadari akan adanya perbedaan-perbedaan di antara kultur-kultur, kita tidak boleh menilai perbedaan ini sebagai salah satu hal yang negatif. Dan yang keenam yaitu kejutan budaya, di mana kejutan budaya itu mengacu pada reaksi psikologis yang dialami oleh seseorang karena berada di tengah suatu kultur yang berbeda dengan kulturnya sendiri. Nah, kapan sih budaya itu harus berubah? Ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan konflik berkepanjangan. Nah, terus juga ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dengan cara kerjanya sangat organisasi menghindar dari suatu permasalahan. Dan yang ketiga, perusahaan bergerak menjadi industri yang total berbeda atau bidang bisnis yang untuk melakukan penyelaman organisasi.